Oknum-oknum kalau dikumpulin bisa jadi mabes oknum. Sementara para oknum keparat diduga justru jadi penghalang agar kebenaran tidak pernah terungkap. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Masyarakat yang membuat laporan malah biasanya didaulat jadi penyidik untuk mengungkapkan fakta, disuruh wirawiri untuk kumpulkan bukti-bukti. Sementara para oknum keparat diduga justru jadi penghalang agar kebenaran tidak pernah terungkap. Bukti-bukti yang dikumpulkan masyarakat dengan susah payah malah dengan sewenang-wenang disisihkan tanpa penjelasan apapun juga. Lalu kasus secara goib tiba-tiba di SP3 atau malah terus diulur-ulur tanpa kejelasan hingga bertahun-tahun. Diduga sudah tersistem dan dimainkan oleh oknum-oknum yang mendominasi institusi. Mana oknumnya, mana institusinya sudah tidak jelas. Masyarakat sudah bingung dan dibuat apatis untuk membuat laporan ke polisi. Oknum-oknum kalau dikumpulin bisa jadi mabes oknum. Uang oknum-oknum yang sudah dipidana itu dari level bribka, kompol, kombes, sampai jenderal. Dari penyidik pembantu, kanit, kasat, kapolsek, kapolres, sampai kapolda atau direktur. Kapolri Listio Sigit Prabowo pernah memberikan perintah langsung di bulan Oktober 2021, yaitu kalau polisi tidak mampu mengungkap kasus, akan saya ambil alih. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Kalau Kapolri yang tidak mampu, siapa yang ambil alih? Tukang parkir minimarket? Atau rakyat saja yang ambil alih? Perintahnya itu ternyata hanya pepesan kosong yang tidak digubris oleh perwira-perwira atau jenderal-jenderalnya. Buktinya, kasus Afif Maulana, Vina Cirebon, pungli-pungli di jalanan, narkoba yang melibatkan anggota atau perwira, dan lain-lain yang serupa, terus saja bermunculan berulang-ulang. Kalau Kapolri tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dia adalah bagian dari masalah. Kalau Kapolri tidak bisa berantas bandar judai, maka diduga kuat dia adalah bagian dari bandar judai. Kalau Kapolri tidak bisa berantas bandar narkoboy, maka diduga kuat dia adalah bagian dari bandar narkoboy. Kalau Kapolri tidak bisa berantas mafia hukum, maka diduga kuat dia adalah bagian dari mafia hukum. Kapolri sudah layak dipecat dan dipidanakan karena diduga sudah membiarkan dan atau menghalang-halangi penegakan hukum dalam kasus-kasus kriminal berat. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, di titik penghujung jabatan Bapak, mohon pecat Kapolri. Ini sebagai tindakan tegas dan berani Bapak yang terakhir, agar bangsa ini bisa diselamatkan dari kehancuran dan perusakan kronis karena tumpulnya hukum dan ulah para penjajah lokal berseragam ini. Marwah Polri sudah di titik nadir. Bila itu Bapak lakukan, maka rakyat akan bisa menerima permohonan maaf Bapak kemarin di dalam pidato kenegaraannya. Sudah habis kesabaran rakyat hadapi ulah oknum-oknum sampah polisi yang terus berulang-ulang. Oknum-oknum ini harus dibasmi semua tanpa kecuali. Rakyat harus dimerdekakan dari jajahan sampah-sampah di mabes oknum dan korporasi-korporasi kriminal. Sekarang, bukan tunggu Kapolri atau Presiden berikutnya.
bukan tunggu 79 tahun lagi. Terima kasih.